dilaksanakan dan berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Dan Engkau telah membangkitkan dia supaya kami beroleh hidup yang kekal. Ya Tuhan, kasihanilah kami, hiburlah hati kami, agar kami tidak berputus asa, karena Engkau telah mengambil orang tua yang kami kasihi ini. Teguhkanlah iman kami, sehingga kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Jika kami meratap atas duka ini, kami tidak meratap dalam kesedihan seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Bawalah kami kepadamu, karena Engkau yang menghibur dan menguatkan kami. Biarlah kami tetap berada dalam lindungan pengasihan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bernyanyi dari PKJ nomor 164 ayat 3. Kita akan mengikuti kata-kata penghiburan mewakili majelis jemaat GKP Menteng. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Helena Manurung Dorisya. Kami persilakan. Perkabungan yang kami hormati dan anak-anak keluarga yang kami kasihi seluruhnya, kami dari majelis dan jemaat GKP Menteng hadir di hadapan mayat daripada kakak kami ini untuk menyampaikan tanda kasih kami kepada kalian semuanya, bahwasanya kalian ada di dalam kasih Tuhan. Walaupun mami kita ini diberangkatkan pada siang hari ini, seperti lagu kita tadi, jauhkan takut putus asa, walaupun jalanmu gelap, berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya pelangi kasih Tuhanmu. Rasanya mungkin keluarga pasti merasakan sedih banget ya, nggak ada mama, nggak ada papa, tapi Tuhan Maha Pengasih. Itulah tempat sandaran kita agar kalian anak-anak yang ditinggalkan oleh mama terkasih ini tidak merasa kesepian, kesedihan. Mungkin makin meningkatkan tali kasih di antara kalian yang berkata adik. Demikian juga kepada ada inang tua dua di sini yang kami tahu sangat berbaik hati pada seluruh keluarga, dan saya sebagai temannya mama juga, teman mama saya juga di Medan. Jadi tadi saya bertelepon kepada Ibu Pendeta Baga, ternyata dia di tol, katanya sudah dalam perjalanan. Saya 2 hari ini tidak sempat datang karena ada acara.
ngomong cucu juga, ada acara juga gitu. Jadi saya pasti sampai. Tadi saya cerita sama itu saya tetap sampai lari 120 saya tadi di perjalanan tol dari Bintara sampai ke sini. Tadi saya agak kelewatan dikit, saya agak tabrak juga trotoar. Itu saya bawa jeep. Jadi saya mundur dikit, tapi kena sepi itu semua kasih Tuhan gitu. Saya sampai di sini ada satpam di situ di depan yang baik. Sini aja Bu parkirnya, mau ikut yang buka, iya saya bilang. Jadi saya di bawah pohon itu, gitu. Jadi saya nggak masuk parkir. Saya nggak tahu parkirnya di mana. Buntu kena waktu yang sangat mepet. Sampai di sini persis khotbahnya Kak Baga. Saya merasa bersyukur bisa sampai di sini. Jadi ini semua bukan karena kehebatan kita, tapi kehebatan Tuhan. Caranya meninggal seperti ini pun ini adalah rencana Tuhan yang terbaik. Bu Eli, saya telepon nggak dapat. Bu Eli saya telepon nangis, apa ini Len? Saya kok baru meninggal, abang. Tapi ama, tapi kok kami begini lagi. Minang sabar. Waktu pemakaman bapak tua kalian, begitu indahnya hari. Tidak ada hujan, tidak apa padahal sebelumnya hujan deras dan bagaimana. Akhirnya sampai pada harinya itu, sampai kami ke San Diego, udara cerah dan baik. Itu semua adalah kehebatan Tuhan. Dan hari ini juga, kalau hujan mungkin saya nanti dulu ya, gitu ya. Karena kan mesti ada kemalasan ya. Tapi tadi udara sampai hari ini cerah bagus. Ini semua adalah kebaikan Tuhan. Dan kita berangkatkan mama ini, dan kita sudah tahu dia ada sakit beberapa tahun. Jadi ini yang terbaik, kalian tidak direpotkan, kalian apa, tapi memang kaku masih mau kok beresin mama ini, mau lah panjang umurnya, semua itu permintaan manusia. Tapi Tuhan yang menentukan. Saya juga pernah bilang sama Pak Baga, lebih enak meninggal mendadak ya, gitu saya bilang. Nggak usah direpotkan, nggak sampai jelek gitu loh. Terus ya berdoalah lain kata Pendeta Baga. Ya, artinya Tuhan kasih yang terbaik nanti katanya gitu. Karena mungkin kita nggak mampu. Anak-anak saya anggap tidak mampu mengurus saya. Jadi itu ada saya bilang berdoalah ya katanya gitu. Jadi ini caranya seperti ini adalah cara Tuhan. Tidak ada yang perlu disesalkan, tidak ada yang perlu disedihkan lagi. Sedih itu pastilah. Mana ada anak-anak atau keluarga yang orang tuanya meninggal tidak sedih, nggak ada itu, pastilah nggak ada. Bisa 2 bulan aja sedih, bagaimana pula bisa untuk selamanya. Tapi di sini Tuhan ada janjinya untuk kita yang berserah kepadanya. Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Nggak boleh lilu, nggak boleh jadi salah jalan, semakin mempererat hubungan sehingga semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Kami akan mendengar, seluruh keluarga akan menjadi bercahaya di dalam pelayanan atau di dalam kehidupan. Dan kepada inang tuannya dan seluruh keluarga dari kakak ini, kami dari jemaat mungkin banyak yang mau hadir ke sini dan pada telepon juga gitu, tapi mungkin banyak acara. Ini pun kami yang hadir di sini tidak seberapa. Kami mewakili jemaat dan majelis mengaturkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian kakak kita ini yang tercinta, dan kiranya Bu Eli, Bu Emma dan seluruh keluarga dan peparang juga dimampukan, dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini ke depan. Buktinya Tuhan beri kekuatan kesehatan kepada Bu Eli walaupun sudah tua ditinggal suami, menghadapi adik yang katanya 7 tahun ada di depannya setelah sakit. Tapi buktinya Inang Eli ada sehat ya. Jadi kita percaya orang-orang yang dekat kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara di dalam keselamatan dan kesehatan. Dan kami berdoa dari seluruh majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita, dan biarlah mama ini ditempatkan Tuhan di sisinya, dan kita akan mengantarkannya ke pemakaman San Diego. Tuhanlah memberkati perjalanan sampai ke tempat dan kemudian memelihara seluruh keluarga menjadi
tetap ada dalam kesehatan dan keselamatan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita senantiasa. Menyambut pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Padi Selalai, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 2. Surga, saat ini kami sedang mengikuti ibadah tutup peti pemberangkatan jenazah ini ke pemakaman. Sebelumnya ya Tuhan, kembali Engkau meneguhkan kami lewat firman-Mu, karena firman-Mu ini adalah fondasi kami menghadapi segala kenyataan kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom bagi kita. Ibu Bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah tutup peti ini, saya bacakan dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 2. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah saat-saat terakhir kita diperkenankan melihat wajah jenazah ini. Itu artinya sebentar lagi peti ini akan ditutup, dan seterusnya kita tidak akan pernah melihatnya lagi.
Jadi kesempatan ini menjadi saat di mana kita boleh membayangkan kembali perjalanan hidup Inang ini, Ibu Elvina Simbolon Boru Stompu ini, Popu Nisi Farhan. Popu Nisi, orang Batak ini memang ada ya tingkatan-tingkatannya ya. Popu Ni Farhan, Popu Farhan, Popu Nisi. Kok pakai Nisi ini? Kenapa ini? Karena cucunya ini dari anaknya perempuan. Kalau dari laki-laki pasti Popu Farhan Boru, kan begitu ya. Berarti anaknya belum mengoli ini, kan begitu. Nah, ibu bapak saudara, bagi Tuhan sama saja. Ketika seseorang meninggal, nama baptisnya lah yang dipanggil. Nanti ketika kita antarakan jenazah ini ke pemakaman, maka nama yang disebut di sana bukan Opunisi Farhan, tapi Elvina Boru Sitompu. Kenapa? Karena nama itu yang tercatat di sana ketika dia dibaptis. Jadi apapun embel-embel di muka, di belakang nama saya, bagi Tuhan itu ya bukan berarti tidak penting, tapi nggak perlu disebut. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Ibu Elvina Boru Sitompul diberi kesempatan oleh Tuhan 71 tahun mengenakan kemah duniawinya, tubuhnya. Jadi tubuh kita ini disebut di sini sebagai kemah. Kemah itu kan tempat kediaman. Karena jiwanya, rohnya diberikan Tuhan dan ada di dalam tubuhnya. Berarti tubuh kita ini, kemah duniawi ini ada batasannya, kan begitu. Ada limitnya. Limitnya 71 tahun. Ya memang berbeda-beda ya, nggak sama semua limit waktu bagi kita. Yang lain ada yang cuma setahun, ya kan? Ada yang 10 tahun, pokoknya di setiap tahun ada. Satu hari pun ada. Nah, kenapa? Ya itu wewenang Tuhan, otoritas Tuhan. Kita nggak mampu memahaminya. Tapi kita boleh bersyukur ketika suatu kesempatan waktu diberikan Tuhan seperti kepada Inang ini 71 tahun, ya kita syukurilah. Kalau saya bisa nanti seperti ibu ini, ya puji Tuhan. Kalau lebih, ya puji Tuhan. Lebih lagi, ya haleluya, seperti itu. Karena kita pun kan selalu meminta panjang umur. Panjang umur kepada Tuhan kan? Kemarin saya dirayakan ulang tahunnya saya ke-54. Ibu Pendeta bertepuk tangan. Panjang umurnya. Saya tanya berapa lama? Harapanmu berapa lama? Ya nggak tahu, dia bilang. Ya selama-lamanya, dia bilang. Ya nggak bisa juga ya, Tuhan yang ngaturkan begitu. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan ketika kita diberi kesempatan seberapa lama pun ya mengenakan kemah duniawi itu. Tapi semua itu ada batas, ada limit, ada waktunya. Sekarang saya sering dengar orang-orang yang sudah berusia lanjut, kalau diskusi satu sama mereka, apa dibilang? Di mana anakmu yang nomor 3? Enggak.
Kan itu yang ditanya. Berapa gulamu? Gulanya yang ditanya. Masih kumat gak encokmu? Kan begitu-gitunya. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang kemah kita ini, duniawi ini ada batasnya. Ada batasnya. Semakin tua, semakin lemah. Saya pernah dimarahi jemaat, tapi marah sayang sebenarnya ya. Karena ketika saya berdoa, saya minta panjang umur. Aman, jangan. Gak kuat lagi aku, jangan minta panjang umur lagi. Jadi minta apa saya sama Tuhan? Mintalah biar Tuhan memanggil saya. Susah juga kan gitu ya. Nah, ibu bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita boleh bersyukur ketika Tuhan membongkar kemah ini, paku-pakunya sudah dibuka, pengait-paitnya sudah dibuka. Rupanya Tuhan sediakan juga kemah yang baru. Apa itu? Ini yang tadi, surga. Jadi kemah surgawi itu bukan buatan tangan manusia, tapi tangan Tuhan. Segala buatan tangan Tuhan itu sempurna. Makanya di surga itu tidak ada air mata, tidak ada duka cita, rasa lapar, rasa haus, tidak ada kesedihan. Jadi kalau Ibu Elvina ini selama hidupnya penuh dengan kesedihan, ada derita, nanti di sana dia hanya menikmati sukacita, kebahagiaan kekal selama-lamanya. Jadi mengetahui kebenaran firman Tuhan itu alangkah kebahagiaannya ya. Alangkah kebahagiaannya ketika kita ada di sana. Jadi apakah Ibu Elvina ini ada di surga? Dia kan orang percaya, seperti tadi malam saya sampaikan. Surga itu milik orang percaya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan pernah ragukan itu. Itu milik kita. Tuhan sediakan. Yesus sudah pergi ke sana hanya untuk menyediakan tempat itu untuk kita. Nanti dia datang menjemput kita, menjemput inang ini. Supaya apa? Supaya dia ada di sana bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi ketika dia kemah duniawi ini dibongkar oleh Tuhan, karena Tuhan juga yang bongkar, sebenarnya maksud Tuhan baik. Supaya apa? Supaya dia ada di kemah yang baru, surga kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa duniawi ini ada batasnya, ada waktunya. Ketika kami berakhir dari dunia ini, Tuhan ternyata menyediakan tempat baru, kemah surgawi. Di sana tidak ada duka, kesedihan, rasa lapar, haus. Di sana hanya kehidupan kekal, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan yang tiada batas. Dan itulah yang akan diterima oleh setiap orang percaya, juga orang tua kami, Inang Elvina Borus Tompul ini. Terberkatilah keluarga yang ditinggalkan, putra putri cucu, keluarga besar Simbolon, keluarga besar Stompul. Dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, biarlah Tuhan yang selalu campur tangan, membukakan jalan, membukakan kelimpahan dari Tuhan untuk mereka, sehingga selama mereka ada di dunia, selama kami ada di dunia, kami pun boleh melihat kuasa kebenaran Tuhan nyata di kami masing-masing, baik pribadi, keluarga maupun persekutuan. Sebentar ya Tuhan, kami akan menghantarkan jenazah ini ke tempat pemakaman San Diego Hills. Biarlah Tuhan juga yang mendahului setiap langkah perjalanan kami. Berkati keluarga ini, berkati semua rombongan, berkati ambulan yang membawa jenazah ini, para pengemudi, sehingga semuanya
berada dalam lindungan naungan Tuhan. Inilah kami ya Bapa, terpujilah namamu sampai selama-lamanya di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ibu bapak saudara, kembali kita bernyanyi Hidup Jemaat 200.